インドネシアっていう国は、国自身がやっぱ国内市場がでかい。めちゃくちゃASEAN 最大の関西最大の GDP を持ってこれから成長していくと。なるほどね。人は余ってんだ。外国人来てくれるな、外国人が来るなっていう国なんで、UK 向けの規制をかけて、なるべく国内。 Media Jepang ikut curigai usia para pemain Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 di Piala Asia U17 2025. 2028 ya. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald. Yang untuk SEA Games kita masih review. Kita lihat juga prestasi Kosnova juga harus dipertimbangkan juga loh. Ya kalau tiba-tiba Kosnova bikin ledakan, ya kan? PSSI belum putuskan pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025, isyaratkan Nova Arianto masuk kandidat. Media Jepang ikut curigai usia para pemain Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai 0-6 di Piala Asia U17 2025. Media Jepang turut mengangkat kecurigaan netizen terhadap dugaan pemalsuan umur Korea Utara usai timnas Indonesia U17 dibantai di Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia mengakhiri kiprahnya di Piala Asia U17 2025 pada babak perempat final, setelah menderita kekalahan dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara pada Senin, 14 April 2025 lalu. Kekalahan timnas Indonesia U17 mungkin bisa diduga, namun kekalahan telak dengan 6 gol tanpa balas agak di luar dugaan. Sebab, tim asuhan Nova Arianto memiliki salah satu pertahanan terbaik di Piala Asia U17 2025 dengan hanya kebobolan sekali dari 3 laga di fase grup. Mereka memenangkan ketiga laga melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan untuk menjadi juara grup C. Setelah laga, sejumlah netizen menyoroti kualitas fisik pemain Korea Utara yang dianggap tidak seperti pemain berusia 17 tahun. Media Jepang, Newsgo, pun menyoroti komentar-komentar tersebut setelah timnas Indonesia U17 dikalahkan Korea Utara. Menakutkan, terlalu brutal, Korea Utara kejutkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0. Dunia keheranan pada kelolosan penuh amarah ke semifinal. Dia punya kemampuan fisik yang tidak seperti pemain berusia 17 tahun, demikian judul dari media Jepang, Newsgo tersebut. Gol-gol dari Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyongbong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim, dan Pak Juon bergiliran memberondong gawang Dava Al-Ghasemi. Dia sangat kuat secara fisik, saya tidak percaya bahwa dia baru berusia 17 tahun. Itu menakutkan 6 pemain mencetak 6 gol. Ulas beberapa komentar yang diangkat oleh Newsgo. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan fisik adalah hal yang terpenting, mereka sangat kuat. Korea Utara versus Uzbekistan akan menarik, demikian komentar yang lain. Jepang sendiri secara mengejutkan juga tersingkir di babak perempat final Piala Asia U17 2025, setelah dikalahkan lewat adu penalti oleh Arab Saudi, yang merupakan tuan rumah. Di babak semifinal nanti, Arab Saudi akan bermain menghadapi Korea Selatan untuk memperebutkan tiket ke final. Reaksi berkelas supporter timnas Indonesia seusai heboh usia pemain Korea Utara U17 dicurigai tak sesuai. Sejumlah supporter timnas Indonesia bereaksi keras soal dugaan usia pemain Korea Utara U17 tak sesuai, sebagaimana kecurigaan beberapa media asing. Timnas Indonesia U17 sebelumnya dikalahkan Korea Utara U17 dengan skor telak 0-6 pada perempat final Piala Asia U17. Sejumlah media asing pun turut menyoroti kejanggalan usia pemain Korea Utara U17. Bahkan, netizen Indonesia pun ada yang mempercayai hal tersebut dan mengunggah ke laman resmi PSSI di Facebook. Pemain kurut kayak usia 23 tahun pasti manipulasi umur? Tulis akun AF di laman PSSI dilansir Rabu, 16 April 2025. Unggahan tersebut disisipkan foto pemain Korea Utara U17 saat mengalahkan timnas Indonesia U17. Terdapat deskripsi foto yang diunggah,
Masa kini umur 17 tahun, Timnas Indonesia U17 siaga. Media asing, ada yang janggal dari pemain Korut. Unggahan tersebut pun menuai reaksi beragam dari supporter Timnas Indonesia. Mereka ramai-ramai berkomentar soal sikap dewasa yang perlu dikedepankan daripada mencari kesalahan. Sudah waktunya kita dewasa, kita kalah telak harus legowo. Di atas langit masih ada langit pembinaan usia muda, harusnya kita contoh dari Korut, terutama standar tinggi badan, stamina, disiplin, inteligensi, komentar akun RB. Komentar serupa disematkan akun Syau yang menilai kekalahan lawan Korea Utara U17 sebaiknya menjadi pembelajaran yang berharga. Sudah akui saja tim lawan memang bagus jos gandos. Berlatihlah YG giat lagi belajar dari kekalahan, katanya. PSSI belum putuskan pelatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025, isyaratkan Nova Arianto masuk kandidat. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) belum mengambil keputusan terkait pembentukan Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025, termasuk perihal penentuan pelatih kepala yang akan menangani skuad Garuda dalam ajang tersebut. SEA Games 2025 dijadwalkan bergulir pada akhir tahun nanti, tepatnya 9 hingga 20 Desember mendatang. Sepak bola biasanya jadi salah satu cabur yang akan dimulai lebih dulu sebelum pembukaan resmi. Artinya, ada kurang lebih sekitar 8 bulan jelang pelaksanaan SEA Games 2025. Namun, PSSI sampai saat ini belum mulai mempersiapkan diri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa pembentukan Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025 belum ada keputusan. Federasi masih melakukan peninjauan ulang, termasuk soal pelatihnya. Belum. Yang untuk SEA Games kita masih review, katanya. Kita lihat juga prestasi Coach Nova Arianto juga harus dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, tambahnya. Ungkapan Erick ini menarik karena Nova Arianto saat ini berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia U17. Dia sudah memimpin Garuda Muda sejak Piala AFF U16 2024, lalu Piala Asia U17 2025, hingga Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang. Selain itu, Thailand sebelumnya sempat mengabarkan bahwa kemungkinan besar regulasi sepak bola SEA Games 2025 akan menggunakan tim kelompok usia U23 tanpa kehadiran pemain senior. Nah, PSSI sebelumnya juga sudah menunjuk bahwa pelatih Timnas Indonesia U23 adalah Gerald van den Burg. Gerald juga asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Senior. Namun, Erick menyatakan bahwa fokus Gerald van den Burg adalah Timnas Indonesia U23 yang diproyeksi untuk lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dia tak menyinggung soal SEA Games sama sekali. Kami juga sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga tim daripada U23 untuk Olimpiade 2028, katanya. Jadi kita sudah mulai ada roadmap-nya yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia tahun 2026 ini. Lalu nanti 2027 untuk 2028. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald, tambahnya. Gerald van den Burg sendiri sudah berada di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Dia sudah melakukan rapat bersama dengan Indra Syafri, ex-pelatih Timnas Indonesia U20 dan juga Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI, Sumarji. Selain itu, Gerald van den Burg bersama dengan Indra Syafri juga sudah kedapatan hadir di 2 pertandingan Liga 1 Indonesia 2024-2025, yakni duel Persija Jakarta versus Persebaya dan Persita Tangerang versus PS Barito Putra.